Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari Padepokan 90 ingin memberikan edukasi mengenai pembukuan UMKM yang sederhana dan mudah. Apa sih itu pembukuan? Pembukuan adalah bagian dari alur akuntansi yang tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat dilupakan. Nah, tujuan pembukuan ini adalah untuk mencatat transaksi yang terjadi di dalam suatu periode. Dalam aktivitasnya, pembukuan itu sangat penting, yaitu untuk melakukan strategi pemasaran. Dan yang dimaksudkan adalah pembukuan itu bisa melihat berapa besar keuntungan yang didapatkan pada periode sebelumnya dan bisa dijadikan patokan untuk strategi kedepannya. Pentingnya pembukuan. Kenapa sih kita sebagai para pelaku UMKM harus melakukan pembukuan? Karena dengan melakukan pencatatan pembukuan yang rapi, maka kita akan terhindar dari kerugian dan bahkan gulung tikar. Yang pertama itu yang aku mau bahas itu ya itu laporan laba rugi. Nah, di sini tuh kita tuh laporan laba rugi ini tuh kita bisa untuk melihat laba atau rugi suatu usaha yang kita jalani, yang sedang kita jalani. Jadi di sini tuh kita bisa lihat selama kita jalani usaha berperiode itu kita itu mengalami laba atau rugi toh. Oke, langsung aja ke contohnya, yaitu contohnya tuh yang tadi yang bukan pertama, yaitu buat laba rugi atau buat laporan laba rugi. Nah, tadi yang sudah aku jelaskan tadi kan di sini tadi ada pendapatan sama beban. Nah, jadi itu contohnya tuh seperti ini, ada pendapatan, terus tuh pendapatannya nanti ada penjualan bersih, pendapatan sewa, terus nanti ditulis berapa sesuai dengan totalnya, terus nanti di total ditaruh sini. Habis itu untuk selanjutnya beban itu pokoknya apapun beban itu yang kita keluarkan atau biaya yang telah dikeluarkan itu tuh kita tulis di sini semuanya. Terus nanti kita total bebannya itu berapa, ketemu total beban. Habis ketemu total beban, nanti itu tuh antara total pendapatan sama total beban itu nanti kita kurangkan. Lah, nanti ketemu laba sebelum pajak. Setelah itu kita hitung pajaknya berapa. Habis ketemu pajak, kita taruh pajaknya di bawah sini. Nih, yang sini. Habis itu kita kurangi sama laba sebelum pajaknya, ketemulah laba bersihnya. Nah, jadi laporan laba rugi ini kita bisa mengetahui usaha kita itu mengalami rugi atau mengalami untung gitu. Yang kedua itu tuh laporan perubahan modal, yang mana di sini tuh apabila kita ingin melihat modal kita akhirnya itu gimana atau seperti apa, itu tuh kita bisa membuat laporan perubahan modal. Oke, untuk yang laporan kedua setelah laba rugi ada laporan perubahan modal. Di sini tuh kita bisa lihat modal akhir kita tuh seperti apa, perubahannya itu gimana gitu. Nah, di sini tuh nanti kita catat modal awal pertama itu berapa, modal awal periodenya modal kita itu berapa. Nih ada contohnya itu 1 juta. Terus ada laba bersihnya yang udah kita hitung di laporan laba rugi tadi berapa, tulis aja semuanya 105.000. Habis itu ketambahan prive ini untuk kepentingan pribadi itu dikurangin antara laba bersih dikurangin sama prive. Habis itu ketemu 55.000 nih jumlahnya, ini yang udah dikurangan dari sini ketemunya ini. Terus antara pengurangan ini tadi nih yang 55.000 maksudku itu tuh nanti dikurangin sama ditambah sama yang modal awal, jadi nanti ketemu modal akhirnya, jadi kita bisa tahu modal akhirnya itu berapa ini. Yang ketiga itu ada neraca. Nah, kalau kita mau lihat posisi keuangan kita itu seperti apa, naik atau turun, nah kita bisa buat neraca. Di sini nanti adanya itu aset sama kewajiban.
Oke, langsung aja contoh pembukuan yang ketiga, yaitu laporan neraca ya bagian neraca. Nah, kayak gini nih neracanya. Akhirnya tuh nanti kita bisa lihat jumlahnya. Di sini itu tuh pertama neraca itu ada kolom aktiva sama kewajiban. Aktiva itu nanti isinya tuh yang aset itu berapa, terus nanti dijumlah ketemu jumlah aktivanya berapa. Terus kewajibannya itu ada utang terus sama ekuitas tuh itu terdiri dari modal. Nah, nanti itu dijumlah ya, antara ekuitas sama kewajiban itu nanti dijumlah ketemu 16.100. Jumlah kewajiban dan ekuitasnya itu berapa. Nah, udah ketemu, ini harus sama 16.100.000 tuh sama 16.100.000 harus sama. Dari sini nanti kita bisa lihat dari sini nih jumlahnya nih, posisi keuangan kita tuh gimana. Nah, yang untuk pembukuan yang terakhir atau yang keempat itu tuh ada laporan arus kas. Nah, di sini ini kita tuh cuman mencatat yang berhubungannya tuh dengan kas. Berarti kan kalau yang berhubungan dengan kas itu cuman transaksi pengeluaran sama pemasukan. Jadi di sini tuh cuman ditulis yang berhubungan dengan kas. Ada aktivitas operasional, terus ada aktivitas pendanaan sama aktivitas investasi. Oke, yang terakhir, contoh dari pembukuan yang terakhir itu ada laporan arus kas. Nah, di sini nih, dari laporan arus kas ini kita tuh cuma catat yang berhubungannya dengan kas. Pokoknya kegiatan yang berhubungannya dengan kas, yaitu ada aktivitas operasional nih. Ini pertama ada aktivitas operasional, terus yang kedua itu ada aktivitas investasi, terus yang ketiga ada aktivitas mengenai pendanaan. Pertama untuk aktivitas operasionalnya tuh nih, tuh ada rate penjualan, rate pembelian barang, pembelian persediaan, total biaya, pembayaran pajak usaha. Nah, itu biasanya yang aktivitas operasional itu kita bisa lihat di ini aktivitas pengeluaran sama pemasukan kita, pokoknya yang berhubungan dengan kas gitu tuh. Terus untuk aktivitas investasi nih, pembelian mesin baru, penyewaan kendaraan operasional, akuisisi. Terus ada aktivitas pendanaannya, itu pendanaannya itu dari modal sama pengembalian hutang, itu berapa. Nah, habis itu nanti dari masing-masing aktivitas tadi itu tuh dijumlah. Nih harus kas aktivitas operasional berapa, terus yang investasi berapa, yang pendanaan itu berapa. Nah, terus habis itu kalau udah ketemu semua, nanti ketemu yang di sini. Nih, kan tadi udah dijumlah yang antara aktivitas operasional, terus kas untuk investasi, terus kas untuk aktivitas pendanaan. Nah, ini sama ini itu nanti ditotalkan, terus ketemu yang ini periode 30 ini. Nah, antara periode yang awal bulan sama yang terakhir dikurangin, ketemu yang ini. Nah, ini tuh untuk melihat kenaikan kasnya itu berapa gitu. Dengan melakukan pembukuan, maka kita akan mengetahui kondisi finansial kita, baik itu pengeluaran maupun pemasukan kita. Nah, selanjutnya kita dapat menyusun strategi ke depannya gimana usaha kita akan maju sesuai dengan budget yang kita miliki. Masa pandemi COVID-19 ini, kita sebagai pelaku UMKM juga harus tetap produktif dan tetap mengedepankan 3M. Yang pertama menggunakan masker, yang kedua menjaga jarak, dan ketiga mencuci tangan.